Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramawati dengan NIM 240422174. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi. Materi pertama mengenai konsep ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen memiliki kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants yang harus dipenuhi. Untuk mencapai kepuasan tersebut, konsumen mencari barang dan jasa yang sesuai. Saat konsumen membeli dan menggunakan barang atau jasa, kegiatan tersebut disebut dengan konsumsi. Dari konsumsi inilah produsen memperoleh sumber pendapatan. Produsen sendiri berperan menyediakan barang maupun jasa melalui proses produksi dengan tujuan utama mencari sebuah keuntungan atau laba. Karena kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, selalu muncul peluang usaha baru yang mendorong produsen untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Dengan demikian, kegiatan ekonomi berjalan secara berkesinambungan, di mana konsumen memperoleh kepuasan, sementara produsen mendapatkan laba. Ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada, berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan, ekonomi merupakan ilmu yang membahas cara manusia mengatur keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebutuhan hidupnya, baik itu melalui kegiatan konsumsi, produksi, maupun distribusi. Materi selanjutnya, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menyusun prinsip-prinsip dasar untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ilmu ini mencoba memahami pola hubungan antara berbagai faktor ekonomi, seperti produksi, konsumsi, harga, pendapatan, dan kebijakan. Dalam penerapannya, ekonomi teori terbagi menjadi dua cabang besar. Yang pertama ada ekonomi mikro, yang kedua ada ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro, membahas perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Misalnya, bagaimana toko kecil menentukan harga barang agar tetap laku di pasaran. Sementara itu, ekonomi makro menelaah perekonomian secara keseluruhan, termasuk masalah inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketika pemerintah membuat kebijakan menaikkan gaji minimum untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu ekonomi. Di sini ada 3 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama ada ekonomi deskriptif atau deskriptif economic, yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Yang kedua ada teori ekonomi atau ekonomi teori, berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Yang pertama itu ada ekonomi mikro, membahas ekonomi dalam skala kecil atau perusahaan. Dalam ekonomi mikro, kesejahteraan dapat tercapai tanpa campur tangan pemerintahan. Yang kedua, ekonomi makro membahas ekonomi secara nasional atau negara. Dalam ekonomi makro perlu adanya campur tangan pemerintahan. Yang ketiga, ekonomi terapan atau applied economic, merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Perbandingan dasar pemikiran ekonomi. Yang pertama, klasik. Tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang poin kedua, campur tangan pemerintah hanya dibatasi pada kegiatan seperti pertahanan, keamanan, hukum, dan peradilan, serta penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Yang kedua, menurut Keynes, perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Poin kedua, campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lain sebagainya. Materi kedua mengenai kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu produksi barang. Barang ini
terdiri dari barang modal dan barang konsumsi. Yang kedua ada jasa. Jasa ini ada jasa langsung dan jasa tidak langsung. Barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai untuk konsumen. Contohnya seperti makanan, pakaian. Sedangkan barang modal itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya itu ada kayu, ada kain, terus seperti contoh lainnya getah karet gitu. Yang selanjutnya ada jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya ada dokter, guru. Selanjutnya ada jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan seperti bank, transportasi, Gojek, seperti itu. Kegiatan distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada distribusi secara langsung, di mana produsen mengirimkan barangnya atau menjual barangnya kepada konsumen secara langsung. Contohnya itu seperti petani, dia memetik sayur dari ladang terus dijual di pasar. Gitu. Kalau yang secara tidak langsung itu contohnya seperti makanan-makanan ringan. Makanan-makanan tersebut dititipkan seperti di Alfamaret, Indomaret, dan lain sebagainya di toko-toko, terus kita jajan ke sana. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi ini terbagi menjadi dua, yaitu konsumsi secara langsung seperti kita menggunakan pakaian. Sedangkan yang kedua ada konsumsi tidak langsung, adalah pemakaian barang dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti kita menggunakan bensin. Bensin itu kan digunakan untuk alat-alat transportasi. Kita gunakan alat transportasi itu untuk kehidupan sehari-hari kita, jadi itu disebut dengan konsumsi secara tidak langsung. Selanjutnya ada ekonomi dua sektor yang menjelaskan hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dan produsen. Rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian atau entrepreneur di pasar faktor produksi. Sebagai imbalannya, mereka menerima pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan ini kemudian digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa di pasar barang. Di sisi lain, produsen memanfaatkan faktor-faktor produksi dari konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut kemudian dijual kepada konsumen melalui pasar barang, sehingga produsen memperoleh penerimaan. Dengan demikian, terjadi aliran yang saling melengkapi. Konsumen mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan produsen memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya ada ekonomi tiga sektor yang melibatkan tiga pelaku utama, yaitu ada rumah tangga, produsen, dan pemerintah. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah, modal, dan keterampilan untuk produsen, lalu mendapatkan balasan berupa upah, sewa, bunga, atau laba. Pendapatan ini digunakan untuk membeli barang dan jasa di pasar. Sedangkan produsen memanfaatkan faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan barang dan jasa, lalu menjualnya kepada konsumen agar mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Pemerintah masuk sebagai pihak ketiga yang mengatur jalannya ekonomi. Pemerintah memungut pajak dari rumah tangga maupun produsen, kemudian menggunakan dana tersebut untuk membayar seorang pegawai, memberi subsidi, misalnya seperti subsidi BBM atau listrik, serta membeli barang atau jasa dari produsen seperti membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Kehadiran pemerintah ini membuat kegiatan ekonomi lebih seimbang, adil, dan stabil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.